Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 8 Kota Cirebon akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Kami selaku CGP ini difasilitatori oleh Ibu Kurniati Sayutami dan PP-nya Bapak Nova Haryono. Saya sendiri Ruwi Faisal Rahman dan rekan saya Johan Arifin. Saya Ika Puspita Manah. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak Johan? Alhamdulillah sehat, Pak. Bu Ika gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak Robi. Iya, sebenarnya kita di sini sudah merencanakan ya untuk sesi kucing ya di sini karena Pak Johan ini sebagai kucing. Sebelumnya ini saya mau bertanya dulu nih, kira-kira tujuannya hari ini apa nih ya untuk melakukan kegiatan kucing ini? Saya tuh ingin mengetahui permasalahan Bu Ika, Pak. Oh, jadi untuk mencoba menyelesaikan masalah dari Ibu Ika. Oh, betul. Oke. Kalau gitu, saya juga mau tahu dulu nih, kira-kira Pak Johan sudah mempersiapkan apa saja untuk kegiatan kucing Saya hari sudah ini? menyiapkan beberapa pertanyaan yang sedikit berbobot, Pak. Sama Iya. ada sedikit tambahan penyelesaian gitu. Tambahan penyelesaian berarti intinya kita di sini berusaha untuk saling membantu gitu ya agar masalah juga bisa selesai. Oke, sebelum kita mulai nanti saya ingin mengingatkan Pak Johan untuk mengutamakan ya dari kompetensi inti coaching tersebut, yaitu yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan dengan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan jangan lupa juga tentang mendengarkan dengan rasa. Ya, jadi semoga coaching ini berjalan dengan lancar dan Bu Ika pun masalahnya dapat terselesaikan. Mangga saya berikan waktunya untuk Pak Johan dan Bu Ika. Ya, makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Selamat siang, Siang. Bu. Siang juga, Pak Johan. Apa kabar hari ini ya? Alhamdulillah hari ini kabar Ika sehat. Bapak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga, Bu. Ini Bu, hari ini saya kebetulan sehat sekali nih, Bu. Iya, Pak Johan. Berhubung Pak Johan tadi sehat ya. Pak Johan, Ika ada sesuatu nih yang mengganjal di pikiran Ika, Pak. Tapi Pak Johan ada waktu tidak ya? Barangkali Pak Johannya sibuk gitu. Kebetulan hari ini saya lagi kosong, Bu. Benar nih, Pak. Iya. Nggak mengganggu kegiatan Enggak Bapak. sama sekali. Silakan, Bu. Masalah apa itu ya? Ini Pak, selama saya sebenarnya sih masalah di kelas, Pak. Pembelajaran di kelas 4. Semasa saya menjadi wali kelas 4, ada permasalahan yang sedang saya hadapi, Pak. Tapi belum saya cerita ke siapa-siapa. Cuma udah saya konfirmasi ke Ibu Kepala Sekolah sih, Pak. Tapi saya ingin ngobrol dengan Bapak gitu. Apakah Pak Johan mau mendengarkan keluhan saya gitu, Pak? Ada waktu Dengan ya, Pak? senang hati, Bu, saya akan mendengarkan apa yang dibutuhkan. Boleh saya sambil kejap ya? Boleh Bapak. Begini Pak, saya itu di sekolah itu di kelas 4 itu ada permasalahan. Ini juga saya kaget Pak, ada masih kelas tinggi yang masih belum bisa membaca Pak. Oh, seperti itu ya, Bu. Iya. Nah, kalau selama ini bagaimana, Ibu? Selama ini sih di dalam kelas itu sudah pas saya masuk itu dikira saya kelas 4 itu sudah bisa membaca ya Pak ya. Iya. Tapi ternyata ketika saya melakukan aktivitas seperti tugas-tugas kepada anak tersebut, maksudnya di kelas 4 itu ternyata mendapatkan siswi dan siswa ada 2 sih Pak. Yang pertama laki-laki, yang kedua siswa perempuan. Ada 2 ya, Bu ya? Ada 2 Pak. Nah, kalau yang laki-laki ya Pak ya, kalau yang laki-laki itu sebenarnya bisa membaca tapi masih sedikit mengeja tuh Pak. Belum lancar ya, Bu? Belum lancar seperti itu. Tapi yang satunya lagi nih yang sedang saya bingung sekali, maksudnya saya sampai gimana ya caranya gitu supaya si anak tersebut setidaknya tidak tertinggal dengan teman-temannya Pak gitu. Nah, namanya Dewi Pak, perempuan. Dewi ya. Iya. Nah, waktu itu saya ketika pas ada tugas, saya melihat tugasnya itu tuh Pak ya, si jawabannya itu antara huruf konsonan dengan huruf vokal itu tidak beraturan tuh Pak. Jadi gini, misalkan nulis nama itu bukan N-A-M-A Pak, tapi
NMA. Jadi tidak bisa dibaca begitu Pak. Nah, setelah saya menemukan seperti itu, saya panggil anaknya Pak Dewi tersebut. Dewi, ini kok tulisannya ibu nggak bisa baca ya antara huruf vokal, konsonan. Dan ternyata karena saya menemukan seperti itu, akhirnya Dewi cerita. Saya tanya Pak, Dewi, apakah kamu bisa membaca belum ya? Terus kata Dewi tuh, belum Bu. Ternyata saya kaget Pak di situ. Ternyata ada kelas tinggi masih belum bisa sama sekali Pak gitu, bisa Oh, membaca. jadi masalah seperti itu Bu ya? Iya, permasalahan. Jadi selama ini Ibu akan menyelesaikan masalah itu dengan apa Bu misalnya? Kalau misalkan ini sih Pak, saya sudah kemarin ya Pak ya mencoba gitu, ada si teman sebayanya, yaitu saya jadikan tutor sebaya Pak. Ketika ya ada Tutor, ya? ya tiga anak yang saya jadikan tutor sebaya. Waktu itu ada Safira, ada Alim, dan ada Fatima Pak. Setiap istirahat itu saya berikan kepada mereka tuh bergantian untuk menjadi tutor sebayanya si Dewi. Karena saya melakukan itu tuh mencoba untuk temannya dulu Pak yang membimbing, supaya lebih anak nyaman tersebut gitu ya? Iya, tidak malu gitu tuh Pak. Iya. Jadi ketika pas mereka sudah selesai makan, sudah selesai minum, jajan, temannya itu yang menjadi tutor mengajak Dewi, dan Dewi semangat sekali untuk belajar gitu tuh Pak. Jadi Iya. kayaknya itu biar ini ya, dia tuh bermain sambil belajar, sambil belajar gitu Pak. Iya. Yang dilakukan oleh Ibu tuh baik Bu. Iya Pak. Nah, nanti langkah selanjutnya gimana Bu? Seandainya belum ada perubahan Bu? Kalau sebenarnya sih ini berapa bulan sih Bu? Iya, selama saya ada rencana lagi nih Pak, setelah melakukan tutor sebaya itu mencoba untuk bersama temannya dulu. Nah, nanti saya akan melakukan lagi rencana selanjutnya itu ini Pak, setiap 1 minggu sekali itu ada 1 minggu 3 kali Pak, hari Senin, hari Rabu, dan hari Sabtu. Itu tuh bimbingan dengan saya sendiri Pak. Ketika pas pulang sekolah, si Dewi ini saya ajak untuk belajar membaca. Kayak les gitu ya Bu ya? Iya, jadi kasih tambahan ya? waktu Pak ya. Jadi saya kasih tambahan waktu dengan saya memberikan buku belajar bacalah satu Pak. Nah, semoga dengan itu bisa tuntas Pak bukunya, belajar bacalah satu Pak. Sementara sebentar dengan temannya tetap sebaya pas istirahat. Sementara setiap 1 minggu itu 3 kali dengan saya, tapi harinya sudah saya jadwalkan Pak itu. Nah, yang dilakukan Ibu ini sudah diketahui oleh kepala sekolah belum Bu? Alhamdulillah sudah Pak, saya sudah mengkonfirmasi sebelumnya dengan kepala sekolah. Begitu juga dengan orang tuanya juga saya konfirmasi, karena pihak orang tua sangat sangat berperan penting Pak. Kenapa? Karena yang namanya belajar itu bukan hanya di sekolah, tapi lebih banyaknya di rumah. Makanya saya ingin bekerja sama dengan orang tuanya juga, berkoordinasi dengan orang tua, supaya si Dewi ini dapat perhatian dari orang tuanya juga. Seperti itu Pak. Karena anak kan cuma cuma 7 jam Bu ya? Iya. Sekolah. Nah, selebihnya kan di rumah berapa jam banyak ya? Iya Pak. Nah, gitu. Mungkin dengan cara itu sudah bagus Bu. Iya Pak. Mudah-mudahan dengan itu ada perubahan dari siapa, Dewi ya? Iya Pak, Dewi Pak. sama siapa satunya? Sama Teguh Pak, satunya. Cuman kalau Teguh menurut saya masih bisa Pak membaca, cuman mengejanya tuh belum lancar, jadi si membacanya tuh harus dieja dulu tuh Pak. Tapi kalau Dewi sama sekali gitu. Itu tuh 2 orang itu tuh emang kelainan atau emang telat baca aja Bu? Sepertinya sih kalau menurut saya dia tuh tidak ada kemauan untuk belajar Pak. Mungkin karena malas aja mungkin ya. Kalau merekanya ada kemauan untuk belajar lebih ini mungkin pertamanya itu dari pertama ini masa pandemik tuh Pak, pas kelas 1-nya mungkin. Jadi ya? Iya, jadi masa daring gitu tuh Pak, mungkin dari situ awalnya. Iya Pak. Nah, selanjutnya setelah misalnya ini tes, berarti Ibu harus menularkan ke teman-teman yang Iya Pak, karena insya Allah. Setiap tahun itu biasanya ada Bu yang tidak bisa baca tuh. Iya ya Pak. Makanya mudah-mudahan cara ini tuh akan berhasil. Iya, makanya dan ini Ibu harus menularkan ke teman-temannya ya Bu. Iya, insya Allah ya Pak ya. Mudah-mudahan cara ini aja cara yang terbaik. Iya, amin. Cara yang tercepat untuk bisa baca. Iya, amin Pak. Terima kasih ya Bapak ya sudah. Udah selesai. Terima kasih ya Bapak ya sudah membantu saya menyelesaikan yang pikiran mengganggu saya tuh Pak. Soalnya saya tuh ada permasalahan tersebut tuh
mengganggu pikiran saya banget tuh Pak. Kepikiran aja, masa ada kelas tinggi gitu yang masih belum Iya. bisa membaca. Nah, setelah ngobrol-ngobrol sama Pak Johan, alhamdulillah gitu Agak merasa sedikit agak ringan ya, Bu, lega. ya. Terus ada juga permasalahan saya sudah tadi kata Pak Johan tetap harus saya semangat, tetap harus Betul. saya konsisten dengan apa yang saya rencanakan Betul, ya Pak Bu. ya. Iya. Jadi semua yang kita lakukan itu intinya untuk mengembangkan bakat Iya. anak kita supaya dia memenuhi kebutuhan tentang pendidikan, Bu. Iya Pak. Kalau kelas 4 tuh seharusnya sudah bisa baca, Bu. Iya Pak. Karena mungkin kalau dia mau naik motor, temen-temennya mungkin naik mobil, Bu. Jadi Iya. agak telat. Iya Pak. Makanya prosesnya berbeda juga, Bu. Iya betul sekali. Mudah-mudahan dengan ngobrol ini kita bisa sharing ya, Bu ya. Iya Pak. Saya juga Makasih kadang-kadang banyak Pak. Iya, kadang-kadang ini Ibu menemukan seperti itu juga gitu. Dengan sharing kita peluang manusia, Iya. penyelesaian ada di Ibu juga gitu. Iya Pak ya. Iya. Terima kasih Bu ya. Iya, saya terima gitu. kasih Pak Johan, Iya, terima iya. kasih banyak Pak Sama-sama, karena Ibu. dengan ngobrol sama Pak Johan jadi saya sudah teratasi nih Pak permasalahan saya. Saya Mudah-mudahan, juga udah ya. lega, udah plong gitu tuh Pak. Terima Iya. kasih banyak ya Pak Sama-sama, Johan Ibu. ya. Makasih, Bu. Sudah mengganggu waktunya. Terima kasih ya Pak Ya, ya. sama-sama Bu. Silakan Bu belajar lagi ya. Bu, Iya ya. Pak. Assalamualaikum Pak. Oke, luar biasa ini Pak Johan ya, dengan Bu Ika juga. Di sini saya melihat beberapa hal yang bisa menjadi catatan mungkin ya. Saya akan menanyakan dulu beberapa hal mungkin ini kepada Pak Johan, terutama ini pertanyaan pasca observasi ya. Di sini ada yang ingin saya tanyakan, itu pertama. Di sini Pak Johan untuk menilai diri Pak Johan sendiri nih pada saat melakukan coaching itu kira-kira performanya bagaimana? Nah, kebetulan materi masalahnya itu Pak pernah dialami saya juga. Pernah dialami. Jadi ya paham sedikit masalah ini. Iya betul. Tadi terlihat juga dari bagaimana Pak Johan itu berinteraksi dengan Bu Ika. Saya lihat juga pandangannya juga bagus. Terus bisa saling langsung bertukar pertanyaan, lalu disusul lagi dengan respon dari Bu Ika juga sudah baik. Ya, yang saya dengar juga kemarin pada saat kita latihan kolaborasi itu katanya Pak Johan itu ingin mengembangkan kompetensi tentang ininya ya, presence-nya ya. Betul. Nah, jadi kebetulan bagus juga tadi sudah berubah, sudah ada perubahan di situ dan saya acungkan jempol ya. Lalu berikutnya di sini boleh saya sampaikan sedikit pengamatan yang tadi. Boleh. Jadi gini Pak Johan, karena memang kita sendiri di sini kan berlatih lalu proses coaching itu menggunakan alur tirta ya. Cuman di situ saya rasa ada yang sedikit terlewat karena tirta itu kan pertama itu harus menanyakan tujuannya dulu, tadi agak kelewat. Tujuannya kelewat, lalu kebetulan untuk identifikasi juga saya rasa kurang spesifik sedikit ya. Itu nggak apa-apa, cuman kesananya masih bisa dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang memang mungkin tetap sih arahnya ke tujuan walaupun memang terlambat sedikit di depannya ya. Itu tidak apa-apa, masih bisa jadi pelajaran juga gitu buat kita semua ya. Lalu yang terakhir di sini sebagai penutup nih, kira-kira saya ini ingin bertanya sama Pak Johan, apa yang didapat setelah melakukan sesi coaching ini? Nanti ada pertanyaan juga sama buat Bu Ika seperti itu. Setelah didatangin sama Bu Ika ya, jadi saya tuh ini Pak lebih pede, lebih percaya diri ya, bahwa ternyata dengan curhat itu Bu Ika dapat menyelesaikan masalahnya. Walaupun saya tidak mengeluarkan penyelesaiannya gitu, tapi jadi dengan kata-kata Pak Johan, mancingan dan Pak Johan itu yang dikeluarkan bisa menumbuhkan sendiri ya gitu loh. Siap betul. Gimana ya dan Bu Ika? Perasaannya setelah coaching? Alhamdulillah Pak, merasa lega, tenang, dan permasalahan saya teratasi tadi setelah ngobrol-ngobrol dengan Pak Johan. Yang tadinya saya kepikiran terus Pak, yang mengganggu pikiran saya, alhamdulillah dengan curhat tadi, ngobrol bersama, berkolaborasi bersama Pak Johan, alhamdulillah menjadi tenang dan sedikitnya jadi yang tadinya kepikiran terus sudah tidak terpikir. Beban hilang aja sedikit gitu. ya. Gitu Pak. Oke, terima kasih waktunya untuk hari ini. Semoga kedepannya kita dapat berkolaborasi lagi, saling membantu lagi ya dalam mengatasi masalah apapun yang ada di sekolah. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Ika, Pak Robi. Siang Pak Johan.
Oh ya, pada hari ini Pak Robi kan sekarang sebagai coach ya. Coach, Pak. Oh, coach Wika sebagai coach. Nah, pada hari ini Wika sudah mempersiapkan semuanya. Insya Allah sudah Pak. Pertanyaan sudah semua. Sudah mempersiapkan. Apa saja tuh yang dipersiapkan? Pertanyaan berbobot lah setidaknya buat Pak Robi sebagai coach. Nah, Pak Robi gimana, sudah siap sekarang? Siap, Pak. Oh ya, pada hari ini jangan lupa ya, pada saat coaching ini 3 kemampuan atau 3 kompetensi, yaitu present atau kehadiran penuh. Baik. Yang kedua mendengarkan dengan rasa. Iya, Pak. Terus yang terakhir itu pertanyaan yang berbobot. Insya Allah ya Pak ya. Mudah-mudahan kali ini lancar ya Bu ya. Amin. Selamat bekerja Ibu, silakan. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Ibu. Baik. Saya akan catat ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Pak Robi. Siang, Ibu. Bagaimana kabar Pak Robi hari ini? Alhamdulillah baik, cuman saya tuh sedikit ini ada yang mau diobrolin sama Ibu gitu ya. Oh, begitu ya. Jadi saya tuh punya masalah gitu Bu di sekolah saya tuh. Oh, pantesan saya tuh melihat Pak Robi itu minggu-minggu ini terlihat murung, kayak ada sesuatu yang mengganjal ya, kayak ada sesuatu yang dipikirkan gitu. Kelihatan ternyata ya Bu ya. Iya. Saya nggak nyangka sampai kelihatan keluar. Iya, biasanya Pak Robi itu aktif, selalu ceria, selalu senyum. Tapi beberapa hari ini saya perhatikan Pak Robi itu terlihat kayak ada kepikiran tuh Pak. Jadi wajahnya itu kayak lagi memikirkan sesuatu. Iya itu benar Bu. Apa ada yang bisa saya bantu ya Pak? Iya, alhamdulillah bisa ketemu Wika di sini. Saya memang benar ada yang sedang mengganjal di pikiran gitu Bu ya. Oh, begitu Jadi ya Pak. saya ada masalah di sekolah. Ini berkaitan dengan sarana prasarana Bu. Jadi di sekolah itu memang kita sudah diagendakan setiap tahun ya untuk Iya, Pak. Membeli sarana prasarana, termasuk di dalam itu alat-alat olahraga. Oh, begitu, Cuman iya. di sini karena sudah di penghujung tahun nih gitu, kebetulan karena memang alat-alatnya itu sudah banyak yang terpakai, karena banyak di barang-barang olahraga itu alat-alat yang sekali pakai ibaratnya, jadi Iya, betul sekali, tidak Pak. seperti meja, kursi gitu. Kadang Iya. kan seperti misalkan bola ataupun kun itu kan dipakai rusak, pecah. Nah itu kalau sudah habis ya kita harus nunggu lagi gitu. Iya. Betul Jadi yang jadi sekali. pikiran saya jadi agak kurang nyaman gitu kalau ngajar dengan peralatan yang ini ya, yang Kurang sudah memadai ya, rusak. Pak ya? Iya, betul. Nah, betul sekali. Permasalahan sekarang berarti Pak Robi sekarang sedang banyak permasalahan yang sekarang Pak Robi hadapi ya Pak Iya, Robi. betul. Dari pembicaraan yang kita hari ini sedang kita lakukan, apa tujuan Pak Robi untuk hari ini? Supaya kita hari ini ngobrolnya ada hasilnya gitu. Apa tujuannya? Iya, sebenarnya yang sudah ada di pikiran saya sih Bu ya. Iya. Yang sudah ada di pikiran saya itu mungkin sementara sambil menunggu dana bantuan dari pemerintah itu datang, Iya. saya mungkin hanya bisa berusaha untuk memodifikasi gitu ya, mungkin peralatan-peralatan apa saja sih yang masih bisa saya modifikasi. Contohnya misalkan seperti kun itu nanti diganti dengan apa gitu sebagai penggantinya sementara gitu, Gitu. dimodifikasi entah itu bentuknya atau apanya, kayak misalkan tongkat baseball atau softball atau rounders yang kita kenal di SD itu mungkin saya bisa buat sendiri tapi dengan bahan seadanya, mungkin itu sih Bu. Begitu ya. Jadi menurut Pak Robi, pembicaraan kita topik hari ini tuh untuk bisa menyelesaikan apa yang sedang Pak Robi permasalahkan gitu ya. Iya, Dengan betul. tadi Pak Robi mempercayaakan bahwa bisa mengganti dengan media yang lebih sederhana lagi Iya, ya, betul. sambil nunggu bos datang ya. Iya, betul. Nah, Pak Robi ngomong-ngomong ya, tadi kan Pak Robi sudah membicarakan nih apa permasalahannya ya. Nah, ada tidak menurut Pak Robi ya, dari skala berapa gitu Pak Robi, di posisi Pak Robi ini sudah merencanakan apa gitu untuk permasalahan yang sedang Pak Robi atasi ini nih? Di skala berapa? Maksudnya apakah di skala dari 1 sampai 10 rencana Pak Robi ini di skala berapa gitu? Jadi kalau untuk keadaan peralatannya sendiri sih ya, mungkin saya Iya. situ dulu ya. Keadaan peralatannya sendiri, kondisinya itu ya
kurang prima lah, saya bilang bisa dibilang angka 3 sampai 4. Oh, begitu ya. Ya, Jadi tapi karena melihat kondisi peralatannya itu, jadi masih di skala 3 atau 5 ya? ya Gitu ya? 3 ke 4 lah kurang lebih Iya. gitu. Tapi kalau untuk apa yang sudah saya jalankan atau yang saya persiapkan untuk Iya, apa ya ibaratnya mengganti Iya. alat dengan yang saya Yang modifikasi itu ya mungkin modifikasi. persiapannya sudah ke angka 7 lah, karena Insya memang Allah ya Pak. Iya. ya karena peralatan olahraga kan banyak ya Bu ya. Iya, Seperti sementara. pun juga itu kan nggak mungkin kita pakai cuma 1, 2 Iya, betul gitu. Pak, betul Terus sekali. kayak bola juga nggak mungkin karena kita anaknya banyak, kadang mungkin untuk yang 2 rombel itu ya kita harus mempersiapkan bener-bener jumlahnya gitu Iya, loh. Jadi betul. supaya anak itu menerima kualitas gerak yang sama, jangan sampai anaknya banyak tapi mereka waktu untuk bergeraknya sedikit karena kurangnya sarana itu. Oh, begitu. Jadi ya, Gitu. wah luar biasa sekali ya rencana yang sedang Pak Robi ingin rencanakan gitu ya, luar biasa sekali. Ini menginspirasi saya Pak, beneran nih. Nanti ketika pas dana bos atau keuangan belum ada, Pak Robi bisa menggantinya dengan menggantikan dengan ini ya yang lebih Modifikasi alat. memodifikasi alat ya. Luar biasa sekali rencana Pak Robi. Nah, selain rencana tersebut, adakah rencana lagi yang ingin Pak Robi lakukan selain itu? Mungkin saya akan bekerja sama nih dengan dengan penjaga sekolah dan mungkin dan orang tua murid juga. Iya. Jadi karena kita di sekolah itu kan sebenarnya memiliki lapangan yang luas ya Bu ya. Iya Pak. Jadi saya berencana itu ingin membuat beberapa permainan, contoh permainan sederhana seperti permainan tradisional kayak engklek. Nanti Oh iya. saya mau untuk mengisi waktu laginya anak-anak dalam pembelajaran itu membuat ini gambar mungkin dengan cat ya, Iya, dengan Pak, cat betul sekali. ya yang murah aja lah gitu Iya ya. ya. Dengan cat kita bikin gambar permainan sederhana seperti engklek atau mungkin gobak sodor. Iya, yang murah-murah ya Pak, Iya, tidak tidak mengeluarkan biaya banyak gitu Iya, ya Pak ya. tidak perlu lebar-lebar, cuman ya tetap di sini harus dengan koordinasi dan kepala sekolah dan komite sekolah. Jadi Iya. kalau pakai duit atau dana sendiri sih kayaknya berat Bu. Iya, betul sekali Pak. Kalau kita mengeluarkan uang, sementara kita juga kebutuhannya banyak ya Pak ya. Jadi makanya kita sebagai seminimalisir mungkin kita perlu menyiapkan juga media-media untuk anak-anak, tapi ya dengan harga yang bukan harga ya istilahnya, dengan meminimalisirkan ini ya Pak, keuangannya. Iya. Dengan kayak tadi mencoba untuk engklek, terus apalagi tadi Pak, gobak sodor itu kan tidak mengeluarkan biaya banyak ya Pak ya, murah meriah ya Pak ya. Ya Allah, luar biasa sekali nih rencana aksi-aksi dari Pak Robi. Selain tadi memodifikasi alat-alat, terus tadi juga dilanjut dengan ini juga bisa mengembangkan permainan tradisional Pak. Iya, Itu bagus betul. sekali. Yang anak-anak tadinya sudah ke gadget ya Pak ya, sekarang Iya. kan banyak sekali tuh anak-anak yang senang sekali dengan gadget atau HP, menyebabkan matanya itu jadi kan ini ya Pak ya. Iya, Nah Bu. sekarang kan Belum hebat lagi nih kurang Pak Robi. tidur ya, Bu, ya. Iya, Pak Robi hebat sekali nih. Mengembangkan permainan tradisional lagi ke dalam pelajaran olahraga ya Pak ya. Iya, betul sekali ya. Maksudnya hebat sekali gitu. Nah ini Pak, tadi kan rencana-rencana ya. Adakah hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang dari rencana yang Pak Robi lakukan gitu? Ada Iya, tidak Pak? sebenarnya kalau untuk hambatan-hambatan itu sendiri, terutama ya Iya, Pak. untuk koordinasi dengan orang tua, karena Iya. kebetulan tidak semua orang tua juga memiliki kelebihan gitu ya. Kadang mungkin mereka diminta untuk sumbangsihnya untuk kepentingan sekolah mungkin sekarang agak susah. Jadi saya nanti ke depan perlu lebih banyak ngobrol lagi gitu, lebih Iya, banyak Pak. sesi sharing atau memanggil komite tiap rumpun kelasnya, nanti paling saya mungkin akan melakukan seperti itu. Jadi jangan sampai ada tanggapan yang jelek, misalkan guru olahraga mah pengen duitnya aja tapi nggak ada hasilnya. Nah itu hasil itu yang pengen saya buktikan. Iya, berarti nanti para Robi bisa bekerja sama dengan kepala sekolah, dengan guru olahraga yang lain, dengan komite juga ya Pak ya. Ya, wali kelas terutama. Wali kelas terutama nih, ya luar biasa. Semoga rencana yang Pak Robi nanti lakukan semoga berhasil ya Pak. Amin. Nah kira-kira kapan nih akan dilakukannya Pak? Secepatnya Bu, nanti saya koordinasi dulu dengan kepala sekolah untuk menentukan waktunya. Karena Begitu, iya. memanggil komite atau orang tua siswa itu kan tidak mudah karena ada Iya, juga benar yang sekali. memiliki pekerjaan. Sibukannya Pak ya? Betul. Iya. Gitu Ibu. Berarti nanti
dengan apa namanya akan dilakukan segera mungkin ya Pak ya. Ya. Nah kira-kira nih Pak, saya mau lihat nih Pak, kapan lagi nih saya nanti ngobrol-ngobrol dengan Pak Robi lagi. Iya. Saya tunggu ya Pak ya. Iya. Maksudnya dari rencana aksinya Pak Robi tadi apa yang Pak Robi ingin terapkan pada anak-anak dengan medianya juga, nanti memodifikasi terus mengembangkan permainan tradisional. Nah saya ingin nih kapan-kapan bisa ngobrol dengan Pak Robi lagi. Kapan nih? Maksudnya mau tahu perkembangan untuk selanjutnya tuh Pak. Iya boleh, nanti kalau sekiranya sudah ada perkembangan saya juga pasti akan ngabarin Ibu deh, karena saya juga butuh teman-teman curhat Bu. Jadi Iya. pada saat sedang posisi banyak kegiatan, tidak ada rekan yang yang bisa untuk tukar pikiran, itu berat juga sebenarnya. Makanya Iya. nanti saya pasti minta saran lagi dari Ibu. Terima kasih juga untuk waktunya hari ini. Iya sama-sama Pak. Dengan adanya sesi coaching ini saya sedikit yang pertama lega. Oh Terus begitu ya Pak ya. Iya, yang Padahal tadi Pak Robi sendiri loh yang sudah menemukan ini ya permasalahannya. Tadi saya melihat Pak Robi aksinya, rencananya luar biasa sekali Pak. Ya, Justru menginspirasi saya itu Pak. juga kan berkat bantuan Ibu, karena pancingan dari Ibu. Jadi Gitu ya Pak. jadi itu gunanya gunanya sharing. Jadi kadang Iya. apa yang ada di otak itu nggak bisa keluar, tapi dengan adanya obrolan bisa memicu lah. Iya, betul. Ya. Terima kasih Ibu sekali Iya, lagi. nanti apa yang sudah Pak Robi nanti rencanakan komitmen dengan Pak Robi sendiri ya. Nanti terima kasih. saya tunggu aksinya, saya tunggu perkembangannya. Insya Allah gimana kalau bulan depan kita sharing-sharing lagi gini Pak. Boleh, nanti saya kabarin ya. Terima kasih ya Pak ya. Iya, terima kasih Ya. Ibu. Saya Mangga, terima Pak. kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Robi, Bika. Iya Pak. Luar biasa sekali nih. Setelah di coaching ternyata Pak Robi sekarang sudah cerah nih. Iya. Karena sudah terselesaikan masalahnya. Iya Pak. Tapi Saya- luar biasa sekali Pak rencananya ini. Betul, Menginspirasi betul. kita semua gitu. Ketika saya memperhatikan tadi sudah terpenuhi semua Bu secara tirta, Iya Pak. rencana, terus tujuan tadi sudah sebenarnya semua sama Bu Ika, terus identifikasi, terakhir itu tanggung jawab ada lagi, bagus banget nih sudah. Tapi ada sedikit ini Bu Ika, perasaan present kehadiran itu kayaknya Pak Robi itu masih kurang terbuka tuh Pak. Ya masih kurang terbuka. Anggap aja Bu Ika ini pacarnya Pak. Pak Robi pasti kan pernah curhat ya. Lebih curhat lagi, lebih dalam nggak? Bu Ika saya ini gitu ya. Mungkin lebih terbuka kan, lebih plong lagi mungkin Pak. Oh begitu ya Iya, Pak. soalnya saya tuh tadi bingung Pak, kalau misalkan awalnya kan pengen curhat ke siapa, nongolnya Bu Ika, coba deh. Nah iya, betul. Berarti sudah cocok ya. Udah inilah. Tapi kalau masalah anggaran kita tidak bisa mempercepat atau memperlambat karena Iya. biasanya bantuan sih Pak. Ya. Iya. Jadi kita hanya berharap. Tapi minimal Pak Robi sekarang sudah plong ya Pak. Iya. Nah, mungkin dari saya mohon dipertahankan ya. Mudah-mudahan Bu Ika selalu mengcoaching teman-teman juga. Iya, Barangkali Pak. ada yang murung, ada yang sedih, ada yang diem aja itu. Bu Ika mungkin bisa mengcoaching mereka Iya, Pak. teman-temannya. Tapi kadang ini Pak, kadang ada juga yang masih malu gitu Pak untuk menceritakan Iya. masalah. Kebetulan alhamdulillah Pak Robi menginginkan sendiri. Jadi Iya. yaudah kebetulan saya nggak sibuk, jadi ya ngobrol-ngobrol dengan Mungkin Pak kalau malu mungkin ada perasaan mungkin bukan dari prasarana, mungkin dari pribadi Bu. Robi. Oh begitu ya Pak ya. Jadi mendekatnya seperti lebih privasi Bu. Privasi ya Pak ya. Jangan terbuka gitu. Iya. Mungkin mereka akan lebih terbuka juga Betul kalau sekali Pak. dalam lingkungan empat mata Bu. Iya. Gitu. Terima kasih Bu Ika sudah Terima kasih mengcoaching juga Pak Johan. Pak Robi dengan luar biasa sekali nih. Iya. Mungkin saya cukup 2 jempol. Makasih, Terima kasih Pak. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Robi. Siang, Selamat Ika. siang Pak Siang, Johan. Ibu. Bagaimana kabar Pak Robi dan Pak Johan siang ini? Alhamdulillah Sehat Ibu. saya sehat juga. Alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan sehat, karena dengan kesehatan kita bisa melaksanakan kegiatan semuanya Pak ya. Kalau kita tidak sehat, sesuatu yang kita kerjakan juga tidak akan berhasil gitu ya Pak ya. Nah Pak Robi, Pak Johan, hari ini kita akan melakukan kegiatan supervisi, observasi, coaching dan coach. Nah di sini siapa yang menjadi coach dan siapa yang menjadi coachingnya? Saya jadi coach Bu. Berarti Pak Robi, Ya. coach, Saya coach, Ibu. Pak Johan, coach ya. Baik.
eh, sebelum kita melakukan kegiatan coaching ini, apakah ada persiapan untuk melaksanakan kegiatan ini dari Pak Robi sendiri? Persiapannya apa ya Pak? Khususnya saya sendiri, saya sih paling menyiapkan ini Bu, lembar observasi aja sama nanti untuk pertanyaan-pertanyaan paling kondisional. Jadi nanti apa yang disampaikan Pak Johan, saya nanti mungkin pada saat itu juga akan mencoba mencari pertanyaan atau menggali apa saja yang sekiranya bisa dapat diterima Pak Johan, terus bisa memunculkan keberanian Pak Johan untuk berbicara. Baik. Terima kasih Pak Robi. Nah, dari Pak Johan sendiri bagaimana persiapan untuk melakukan kegiatan coaching ini Pak? Ya, saya sudah menyiapkan ini Bu, masalah-masalah yang kemarin terjadi. Saya sudah mencatat semua, terus semuanya sudah saya catat semua Bu. Iya. Terus sama persiapan saya juga untuk lebih terbuka untuk mengungkapkan perasaan Pak Robi. Ya, sebagai coach ya Pak ya? Betul. Ya, baik. Sebelum proses coaching, ada beberapa pertanyaannya untuk Pak Robi yang ingin saya sampaikan Pak. Nanti pada saat coaching antara coach dengan coachee akan saya amati Pak, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya. Apakah nanti coach ini sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Nanti kemudian apakah dalam nanti coaching itu semua kompetensinya akan dilakukan atau tidak, nanti kan saya amati. Dan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan pada Pak Robi. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching ini Pak Robi? Ya, jadi sebenarnya yang saya rasakan sendiri dalam kemampuan melakukan coaching itu, saya merasa ada kekurangan di bagian presence-nya. Jadi kehadiran penuh pada awalnya karena mungkin kita juga jarang melaksanakan ya. Jadi ya masih agak inilah. Jadi saya rasa mungkin ini salah satu saat atau waktunya untuk saya coba untuk memperbaikinya. Oh iya, berarti yang dikembangkan adalah dalam presentnya ya Pak ya? Dari ketiga itu, dari ketiga kompetensi itu ya. Berarti yang spesifiknya itu pada presentnya, kehadiran penuhnya. Nah, untuk Pak Johan sendiri, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching ini Pak? Cara mengungkapkan tuh Bu, biar pengungkapan saya itu secara runtut tuh, urut A, B, C gitu urut. Kadang saya tuh kemampuan untuk mengungkapkan tuh kadang masih kurang runtut gitu Bu. Jadi mudah-mudahan dengan coaching ini adalah pengalaman bagaimana mengungkapkan secara runtut. Oh baik, nanti semoga dengan proses coaching ini maka apa yang Pak Johan sampaikan ini supaya saling runtut, saling berkaitan ya Pak ya, dari tahap per tahap gitu ya Pak ya. Baik, yang kedua yang ingin saya tanyakan Pak, apakah indikator ketercapaian yang ingin didapatkan dalam proses coaching ini menurut Pak Robi? Kalau dari kompetensi yang saya ingin gali itu jelas, saya harap dengan adanya kegiatan ini kedepannya itu bisa lebih maksimal dalam kegiatan presence-nya atau kehadiran penuhnya dalam menanggapi apa yang menjadi masalah coaching. Lalu ya semoga saja dengan kegiatan ini juga nanti jika ada masalah yang memang harus diselesaikan untuk mencari solusinya, ya semoga nanti ketemu solusinya. Iya. Dari menurut Pak Johan sendiri? Ya mudah-mudahan sih dengan coaching ini dapat menyelesaikan masalah yang terjadi pada kelas saya Bu. Iya, pada gitu. Pak Johan ya. Betul. Sebagai coach ya. Baik. Tadi saya sudah mendengar jawaban dari Pak Robi dan Pak Johan. Baik, gimana nih perasaannya sekarang? Apakah sudah siap untuk melakukan proses coaching Pak? Siap. Dari Pak Johan sendiri? Siap ya. Oke, kalau sudah siap semuanya, mangga waktu dan tempatnya kami persilahkan. Mangga Pak. Ya, terima kasih Bu. Ya. Ya, Pak Johan, selamat siang. Selamat siang, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Iya, dengar-dengar kemarin itu Pak Johan itu mau mengundang saya buat kopi darat ya. Betul, buat ngobrol Pak. Katanya. Kalau boleh tahu kira-kira masalah apa nih? Kayaknya ada masalah soalnya. Jarang-jarang Pak Johan itu manggil sambil ngopi di waktu yang lagi saya rasa lagi sibuk-sibuknya. Betul, Pak. Tapi sekarang ada waktu ya Pak? Iya, lagi santai kebetulan. Kebetulan saya tuh pengen curhat Pak, ya, karena Robi kayaknya sekarang tuh ada waktu kosong, ya. Jadi pengen ngobrol lah sambil kopi darat ini. Betul. Untuk
meningkatkan unek-unek Pak. Kebetulan di saya itu ada masalah kemarin tuh, habis supervisi Pak, kalau sepatu masuk ruangan, nanyain ada siswa yang tidak masuk Pak. Kenapa itu? Gitu. Makanya pas hari ini saya pengen ngobrol lah sama Pak Robi bagaimana sih supaya masalah ini selesai gitu, jangan sampai terus setiap tahun terjadi gitu. Jadi sebelumnya saya tanya dulu nih, kira-kira pada saat pertemuan ini kita ngobrol santai, kita coaching. Oh iya Pak Johan, kira-kira nih tujuan utamanya apa ya Pak Johan pada saat kita kegiatan coaching hari ini? Tujuan dari kegiatan ini saya tuh pengen mengeluarkan unek-unek, terutama itu unek masalah saya, kemudian untuk melatih saya juga untuk bagaimana cara berbicara dan menjawab pertanyaan dari coach Pak Robi. Gitu. Nah, untuk berkaitan dengan anaknya gimana nih tujuannya? Nah, kalau dari anaknya dengan coaching ini ya, saya ingin mencari permasalahan utamanya itu apa gitu, dan setelah ketemu masalahnya saya akan mencari solusinya. Berarti ini untuk masalah anak Pak Johan ini yang suka tidak masuk sekolah. Kalau dilihat dari faktor-faktornya, kira-kira apa saja nih yang berpengaruh pada anak itu sampai anak itu bisa jarang gitu ada kemauan untuk masuk? Banyak faktor sih Pak, terutama keluarga. Faktor yang mempengaruhi keluarga, karena keluarganya itu waktu saya pernah ke sana Pak, ayahnya, ibunya, sama rejanya itu belum bangun. Oh, belum bangun? Jam 8 saya ke sana dadakan. Ya, berarti nggak bangunnya. Jadi kan harusnya kan minimal tuh orang tua tuh subuh bangun ya, minimal mencontohkan gitu ya. Contoh bangun gitu. Boro-boro untuk sekolah, bangun aja jam 8 belum bangun gitu Pak. Faktor itu utama yang itu keluarga. Terus yang kedua lingkungan Pak. Lingkungan situ kan ramai Pak, karena belakangnya mall itu ya, mall gede Cirebon ya. Itu tuh ramai dan banyak orang yang pulang kerja kan jam 10. Jam 10 itu orang-orang mungkin nyari makan. Nah, si Reja itu belum tidur jam 10, jam 12 sampai jam 11 belum tidur Pak. Masih mainan. Karena lingkungannya ramai, dia juga tertarik untuk lebih lama gitu ya tidurnya gitu. Jadi yang harusnya tidur jam 8, dia malah karena saking ramainya pengen jalan-jalan, lihat sana sini. Jadi kan faktor itu bisa memicu dia tuh malas sekolah lah, ngapain sekolah gitu. Karena dia nyamannya di situ gitu, main dan teman-teman malam hari gitu. Nah, kalau untuk persentase kehadirannya kira-kira dari 1 bulan itu berapa kali anak itu nggak hadir tuh Pak? Kalau dibikin seminggu dia hadir, misalnya hari Senin kadang-kadang masuk sehari, berarti kan 4 minggu, berarti kurang lebih 25% dalam 1 bulannya. Oh, berarti kan lebih parah ya Pak ya? Iya. Berarti kalau dilihat dari faktor-faktor tadi, menurut Pak Johan nih langkah ke depannya yang paling tepat apa ya? Kan tadi sudah tahu nih dari keluarganya begini, atau mungkin mencari tahu juga dari faktor sekolahnya gitu ya, lingkungan sekolah, lingkungan keluarga sudah tahu, kira-kira ke depannya enaknya digimanain? Pertama saya kan akan ini dari sekolah tuh, apakah ada sesuatu yang dari sekolah itu yang membuat Reja itu nggak masuk atau takut? Nggak ada Pak. Itu. Yang kedua dari lingkungan, tanyain ternyata lingkungan itu yang paling mempengaruhi ya? Lingkungan Pak, karena lingkungan itu rame yang tadi saya jelasin. Terus faktor pendidikan Pak, faktor pendidikan orang tua, karena mereka beranggapan pendidikan itu buat apa sih, dengan kerja sekarang gitu, cari uang, ada uang gitu. Nah, orang tuanya itu masih kurang Pak masalah pendidikannya, masalah pengertian pendidikan, bahwa pendidikan dapat ini, dia nggak ngerti. Belum sadar pendidikan lah ya. Betul. Nah, dari situ saya akan pertama sudah mengetahui masalah kayak gitu, langsung saya akan mencari solusinya. Kalau boleh tahu kira-kira yang paling dekat dulu nih solusi yang akan dilakukan apa ya? Nah, kalau dari masalah-masalah tadi saya akan ini Pak, bikin surat ke ibu kepala sekolah bahwa saya akan mengadakan home visit. Saya resmi Pak, suratnya, kopnya, terus itu ada siapa yang ditemui, walaupun dia nggak ada tuh Pak. Iya. Misalnya sama tetangganya, tulis tetangganya siapa, namanya tangan. Ya, kalau misalnya nih kemarin mamanya Reja gitu ya. Ada bukti kita kemarin saya home visit ke rumahnya Reja loh, terus
Oh nggak ada, saya nggak ada di rumah. Ini buktinya, terus ada tantangan Mang ini, misalnya Mang Beca, siapa. Nah dengan itu kita mengikat. Dan kalau mereka berbohong atau menghindar dari saya kan kelihatan Pak. Pertamanya, keduanya saya akan membuat buku penghubung antara saya sama Reza itu, dimana setiap kegiatan kalau berangkat misalnya jam 7 saya lihat ada Reza belajar hari ini jam segini, belajar Pulang matematika jam berapa gitu pulang jam ada berapa. ya. Nah nanti pas sampai di rumah tantangan sama orang tuanya, harus tantangan ayahnya, ibunya tantangan semua bahwa ini Reza kegiatan seperti ini gitu. Oh benar. Nah kalaupun saya akan lebih ketat lagi, saya untuk kegiatan 2 buku Pak, kegiatan malamnya. Maksudnya di luar sekolah Di gitu. luar sekolah ada Setelah pulang ada- sekolah tuh, di sekolah sama di luar sekolah. iya, jam sini ngapain, secara aja Pak, gitu, nggak secara rinci gitu. Misalnya main, atau nonton TV, atau bantu orang tua itu tulis, nah, saya akan minta itunya. Oh, iya, berarti itu Pak Johan sudah masuk ke ini ya, ke bagaimana mengawal agar kegiatan itu berlangsung dengan baik dan sehingga tercapai tujuan untuk anak itu berubah gitu ya, sama Iya. untuk agar orang tua juga paham gitu. Iya, Kalau pendidikan itu penting, bahwa anak itu Hmm. benar-benar diajarkan di sekolah gitu. Betul. Dari mulai pagi sampai pulang sekolah gitu. Iya. Itu luar biasa Pak Johan. Saya rasa itu sudah ini ya, sudah menjadi solusi yang terbaik untuk saat ini. Mungkin kalau misalkan kedepannya lagi ya, kita sebagai wali kelas bisa juga sih ini apa namanya, kita bertemu tatap muka gitu ya, tatap mukanya bertiga atau berempat sama kepala sekolah sehingga sama-sama tahu. Betul. Ya boleh, barangkali ada lagi yang untuk diobrolin nih. Ya mungkin kalau misalnya ini berhasil, saya akan laporan ke kepala sekolah, Bu. Saya nih lihat Reza sekarang rajin. Iya, ada perubahan ya. Tadinya penuh, sekarang kosong. Mungkin kalau berhasil. Terus laporan ke rumpun. Rumpun tuh jadi kumpulan orang tua murid. Iya. Laporan nih Reza sekarang rajin gitu, biar ada apresiasi lah sama Reza, Iya, betul. biar tambah betah gitu. Terus karena faktor ekonomi juga Pak, kalaupun ada patungan apa itu Reza itu bonus, Oh, bonus. nggak usah bayar lagi gitu. Pernah Ya, kayak anak gitu. rajin gitu ya. Yang penting yang mau kamu datang. masuk gitu, itu Oke. lebih dikuatkan lagi. Jadi kan Reza kan lebih semangat. Betul. Ya saya rasa cukup mungkin ya untuk obrolan ini. Pak Johan sudah menemukan solusinya, terus nanti saya harap ke depannya itu cepat dilaksanakan saja gitu, jangan Siap, sampai lama, soalnya nanti jangan sampai anak jadi korban gitu ya. Iya Pak. Itu aja dari saya mungkin Pak Johan. Pak ya, saya sudah curhat ke Pak Robi jadi agak plong nih Pak. Ya alhamdulillah kalau saya datang ke sini ternyata ada manfaatnya. Betul sekali Pak. Walaupun masalahnya dari saya, terus yang mikir saya juga. Iya. Di sini tugasnya cuma menggali gitu ya, karena proses coaching itu memang berawal dari kucinya sendiri, dan kucinya sendiri juga yang harus menemukan jawaban atas masalah. Ya, terima kasih Pak ya. Iya, sama-sama Pak Johan. Kalau gitu saya pamit dulu ya. Siapa? Iya, ayo. Assalamualaikum. Salam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Robi dan Pak Johan, setelah tadi kegiatan coaching yang tadi sudah dilakukan oleh Pak Robi dan Pak Johan, ada beberapa yang ingin saya tanyakan Pak. Boleh. Untuk yang pertama, bagaimana nih perasaan Pak Robi sendiri setelah melakukan kegiatan coaching yang tadi sudah sebagai coach ya Pak ya, pada Pak Johan yang tadi, ya coach. Nah, bagaimana perasaan Pak Robi sendiri? Kalau saya terasa lebih ini ya, lebih lega dalam artian lebih bisa gitu loh memahami kepada siapa saya berbicara gitu, bagaimana seharusnya menanggapi obrolan, terus bagaimana cara saya itu ini menggali gitu. Jadi setiap orang itu saya rasa harus berbeda-beda tergantung dari sifat sama ininya apa, sikapnya sendiri gitu. Jadi Sikap, harus bisa menentukan pada siapa kita berbicara. Iya, betul sekali pendapat Pak Robi tadi. Bagaimana kita ketika kita berbicara dengan lawan yang kita ingin hadapi apa ya, Iya. kita harus menghargainya, harus melihat sikonnya, harus melihat dari karakter lawan bicara kita. Bagaimana untuk pendapat Pak Johan sendiri dari kegiatan coaching yang tadi, perasaan Pak Johan seperti apa nih? Apakah sudah selesai atau masih belum Plong, plong? Oh, sudah plong. Iya. Dari coaching ini saya lebih apa sih namanya, belajar lagi bahwa bagaimana menjawab pertanyaan yang berbobot. Karena pertanyaan bobot sekali, jadi harus apa maknanya nih pertanyaan ini. Berarti kan
Dengan pertanyaan itu saya akan lebih mengungkapkan lagi masalah-masalahnya secara detail gitu kan. Nah, terus bagaimana cara mengungkapkan secara runtutnya gitu kan. Karena Pak Iya. Robi jawabannya pertanyaan bobot semua gitu. Iya, betul sekali Jadi Pak saya itu Johan. harus berarti karena saya permasalahannya pribadi, masalah Iya, yang terjadi di kelas saya, jadi saya lebih terbuka ke Pak Robi, cara mengungkapkannya, cara semuanya mengeluarkan unek-unek saya, semuanya sudah dari itu. iya, Dan karena ini pertama, jadi mungkin harus lebih latihan lagi Bu. iya. Mudah-mudahan ke depan nanti lebih lebih menjawab lebih halus, lebih sopan, terus lebih runut gitu, lebih runtut, Iya, runtut ya sehingga Pak. coach lebih memahami, oh maksudnya kayak gini. Iya, mungkin harus banyak berlatih lagi ya Pak ya Betul. untuk melakukan kegiatan coaching ini. Maklum lah kita kan baru pertama, mungkinnya ya apa Iya. yang dilakukan Pak Johan sebagai coach ya baru pertama kali melakukan kegiatan coaching ya Pak ya. Barangkali coachnya lebih tinggi lagi hype-nya, kan saya harus lebih paham lagi pertanyaan apa Iya, gitu berarti maksudnya. sama seperti kayak tadi apa yang Pak Robi jelaskan bahwa kita tergantung bagaimana lawannya ya Pak ya. Betul. Untuk Coach juga harus lebih gitu lagi. Iya, betul sekali. Nah, dari yang tadi proses coaching tadi, menurut Pak Robi, penampilan Pak Robi dan Pak Johan ini bagaimana nih? Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum Pak? Menurut Pak Robi? Ya, kalau dari alur saya rasa sudah semua ya tadi dari awal sampai akhir sudah disampaikan semua tujuan, terus identifikasi, rencana dan tanggung jawab itu sudah ada semua. Untuk perkembangan yang ini ya yang saya rasakan ya saya sudah mulai bisa lah menerapkan bagaimana sih presence untuk diri sendiri dan kepada coaching gitu. Iya. Kurang lebih di situ. Karena Pak Robi tujuannya ingin mengembangkan presentnya ya Kak. Iya. Tadi sudah terlihat sekali kok Pak bahwa tadi Pak Robi fokus terus begitu hangat, begitu asik menatap Pak Johan, terlihat sekali gitu presentnya Pak, kehadiran penuhnya disambut dengan Pak Johan, tatapan matanya juga untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Pak Robi. Nah, dari Pak Johan sendiri penampilan yang tadi ketika kegiatan proses coaching tadi menurut Pak Johan apakah sudah sesuai dengan alur kita belum ya Pak? Ya, karena saya hanya terpancing dari pertanyaan Pak Robi, mungkin kata Pak Robi Tirta, mungkin ya jadi saya ikuti Tirta pasti Tirta ya Pak. Iya. Karena Pak Robi bisa Tirta, jadi pasti saya Tirta juga Bu. Nah, betul Gitu. sekali. Tergantung pertanyaan. Iya. Nah, tadi sudah diungkapkan oleh masing-masing, sudah diungkapkan oleh Pak Robi, Pak Johan. Nah, saya sendiri tadi sudah meneliti ya Pak ya, mengamati proses coaching yang tadi dilaksanakan oleh Pak Robi dan Pak Johan bahwa tadi terlihat sekali, asik sekali ya ketika Pak Robi mengajukan pertanyaan-pertanyaan disambut hangat oleh Pak Johan ya. Tadi juga sudah terlihat tujuannya juga sudah ada Pak. Kalau kan dalam alur Tirta itu ada 3 yang harus dikembangkan ya Pak ya. Yang pertama itu tujuan permasalahannya sudah diungkapkan tadi terlihat. Yang kedua itu tadi sudah terlihat juga bahwa tadi mengidentifikasi permasalahan. Tadi Pak Robi sudah menggiring supaya Pak Johan bercerita tentang permasalahan yang Pak Johan ungkapkan. Tadi juga sudah terlihat sekali Pak Robi mengarahkan Pak Johan untuk mencari rencana aksi dan tindakan yang dilakukan juga sudah berhasil ya Pak ya. Iya. Sudah menemukan sendiri solusinya ya Pak ya. Sudah terlihat tadi. Terus Pak Robi juga tadi fokus aktif mendengarkan keluhan-keluhan dari Pak Johan. Terus juga sudah menggali semua pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot kalau menurut saya Pak. Dan buat saya sendiri terinspirasi dengan Pak Robi karena Pak Robi begitu menguasai untuk kompetensi menggali mengajukan pertanyaan berbobot. Menginspirasi buat saya sendiri Pak untuk bisa belajar juga karena apa yang Pak Robi ajukan tadi pertanyaannya luar biasa sekali sehingga bisa menggiring Pak Johan untuk menemukan permasalahannya sendiri. Dan tadi juga Pak Johan juga terlihat fokus gitu Pak ya, mendengarkan juga pertanyaan-pertanyaan dari Pak Robi yang diajukan, sudah menjawabnya sampai akhirnya menemukan sendiri solusinya. Nah, untuk kedepannya nih Pak yang ingin saya tanyakan, kompetensi apa lagi nih
barangkali ada kegiatan coaching berikutnya, entah itu dengan kepala sekolah, entah itu dengan peserta didik kita di kelas, apa nih yang perlu dikembangkan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya? Menurut Pak Robi sendiri, apa yang perlu dikembangkan untuk kegiatan coaching berikutnya kalau seandainya ada kegiatan coaching lagi? Iya, untuk coaching sendiri kan karena tidak hanya terpaku kepada rekan sejawat, bisa juga nanti terjadi kepada Iya. siswa atau mungkin dengan guru yang lebih senior, bisa jadi dengan kepala sekolah juga, bisa jadi posisi kita yang dibalik menjadi coaching. Nah, mungkin saya akan lebih belajar memilah dan memilih saja bagaimana cara saya berbicara, terus tutur katanya, terus ininya apa namanya pola-polanya. Jadi jika bertemu dengan yang lebih tua mungkin harus lebih disederhanakan gitu agar lebih mudah paham. Ya. Kurang lebih gitu Ibu. Iya, betul sekali Pak. Jadi kita tetap harus melihat rekan yang kita hadapi ya Pak ya. Untuk Pak Johan sendiri, apa yang Kalau- perlu ditingkatkan? Kalau saya sih nanti kalau misalnya ada Kompetensinya. coaching gitu ya, Iya, kemampuannya itu kemampuan persen gitu harus lebih. desain ya Pak ya. Terus ada yang itu yang 5W itu Pak. Watch apa yang mau diomongkan itu harus Iya. sesuai dengan siapa yang Permasalahannya, diajak diajak bicaranya, lawan terus bicaranya. kapan, Kapan? apakah itu di siang atau sore atau malam gitu kan, terus di mana, di sekolah atau mungkin di rumah atau dengan orang tua siswa itu kan Iya. harus dilihat juga kan, beda itunya pasti. Terus bagaimana cara kita bertanyanya, Iya. bagaimana cara menghadapinya atau bagaimana cara mencari solusinya. Dengan menerapkan 5W gitu ya Iya, Pak ya. 5W Iya. 1H itu. Iya, baik, terima kasih Pak Johan, Pak Robi, terima kasih atas waktunya. Semoga dengan kegiatan coaching ini, tadi saya sudah mengobservasi Pak Robi dan Pak Johan, semoga kedepannya permasalahan Pak Johan teratasi dengan baik dan berjalan dengan lancar ya rencana aksinya ya. Terima kasih untuk waktunya Pak Robi, terima kasih untuk Pak Johan. Saya cukupkan di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.